Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi ya. Di kesempatan ini saya akan memberikan beberapa tips, trik, dan cara untuk mulai membuat denah daripada rencana bangunan yang akan didesain bangunan kita. Apa aja sih tips dan triknya itu supaya lebih cepat, mudah, gampang, dan sesuai dengan standar. Karena seperti yang diketahui teman-teman, bahwa desain kita untuk sampai di proyek, untuk bisa sampai dikerjakan dalam suatu proyek, terutama di proyek pemerintah, itu harus disertifikasi. Dan untuk memenuhi syarat sertifikasi itu, gambar harus memenuhi standar gambaran tertentu. Dan pada pengajaran saya yang ini, saya sudah gambar-gambar tersebut sudah lolos karena contoh-contoh itu sudah dikerjakan di proyek-proyek saya yang demikian, teman-teman. Bagaimana tips, trik, dan caranya? Kita langsung saja lihat ke komputer di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi ya. Langsung saja, kali ini kita akan membuat tips dan trik dalam membuat denah dan tampak. Jadi ini hanya contoh, teman-teman, yang sudah jadi seperti ini, karena saya nggak akan mungkin membuat denah ini satu persatu sampai jadi, kemudian sampai bisa jadi semua sama tampaknya, karena hal tersebut memakan waktu yang cukup lama. Jadi mungkin saya hanya perwakilannya aja. Untuk selanjutnya bisa dilihat di yang sudah jadi ini. Langkah pertama adalah tentu saja teman-teman, yang pertama tetap ada di drawing units. Jadi unit di sini seperti teman-teman lihat, saya akan pakai 0,00, kemudian presisinya tetap decimal degrees-nya. Nah, di sini saya pakai untuk skalanya di milimeter, teman-teman. Direction-nya tidak saya rubah, karena clockwise-nya juga tidak saya centang. Direction itu arah utara selalu menghadap ke atas dari layar, teman-teman ya. Ini saya oke. Kemudian toolnya kita drafting settingnya juga sama, teman-teman. Endpoint yang dicentang ya, endpoint, midpoint, center, node, intersection, dan harusnya paralel sih biasanya. Cuma karena ini di sini garisnya terlalu banyak, teman-teman, jadi desain ini paralel tidak saya aktifkan untuk mempercepat magnifernya atau magnet auto snapnya. Oke, ini saya oke, teman-teman. Nah, pada saat awal yang perlu kita setting lagi sebetulnya adalah dimensi, teman-teman. Tapi untuk saat ini saya akan mencoba membuat desain dari denah ya. Jadi denah itu kalau saya membuatnya, saya ada di polyline, teman-teman ya. Kita aktifkan ortonya. Jadi ini misalkan saya pakai 3, teman-teman ya. Kemudian orto kok nggak masuk. Ini 3, teman-teman. Terus ini kasih 2, kemudian 3 lagi. Nah, saya hanya ngasih contoh seperti ini dulu, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, close. Kalau menutup close. Nah, untuk membuat sebuah dinding, teman-teman, ini kita anggap dulu as, jadikan dulu ini as, teman-teman ya. Jadi kalau as, maka ini layar sudah kita setting ya, teman-teman. Jadi ini nanti akan saya anggap di sini kita pakai ini asnya itu ini, teman-teman, saya pakainya. Nah, ini kita pakai as bangunan ya. Jadi sebelumnya teman-teman sudah bikin layer ya, layer as bangunan ya. Nanti saya
pakai ini teman-teman. Nah, cara membuat layer tekan ini, kemudian new layer. Jadi ini teman-teman, klik ini, nah nanti muncul teman-teman. Tadi ini misalkan teman-teman kasihnya coba begini teman-teman ya. Untuk lebih enaknya ini saya kasih warna kuning ya teman-teman ya. Ini teman-teman, terus tentukan warnanya. Warna garisnya misalkan kita pakai hijau, terus garisnya ini default, terus tebal garisnya ini ya. Oke, ini dulu warnanya, terus tipe garis continuous ya. Ini tipe garis ini macam-macam teman-teman. Jadi ini juga bisa dikeluarkan nanti. Untuk ini hidden untuk yang di dalam tanah, untuk das ini untuk yang terpotong dan sebagainya ya. Oke, kemudian ini tebelnya garis yang kita pakai default aja ya. Nah, sesudah itu teman-teman, ini kita close, maka dia sudah aktif. Coba ini, kalau kita cari coba sudah ada di sini. Nah, oke, sudah ya. Nah, ini karena tembok itu tebalnya 15 teman-teman ya, maka ini saya offset, ini jadikan as teman-teman ya. Jadikan as, maka saya offset ke kanan dan ke kiri. 0,15 itu kalau kita bagi 2 kan berarti 0,75. Offset 0,75. Nah, kemudian repeat of ini sama ini ya. Kemudian ini sudah as teman-teman ya. As bangunan ini kita pakai. Nah, sekarang kan kita sudah punya ini 15 cm teman-teman ya. Ini 15 cm pasti. 15 cm, kemudian garis ini coba sekarang ini dimensinya saya rubah seperti 0,15 ya, kelihatan. Sekarang kita dari apa yang sudah ada ini, kita mau coba gambar detail ya, karena ini beberapa gambar yang harus disertifikasi itu mintanya detail teman-teman. Jadi seperti ini ya. Ini adalah dinding temboknya, ini adalah plesterannya, itu sudah juga saya gambar. Jadi kalau di sini seperti ini teman-teman. Ini saya gambar dulu, jadi saya offset lagi 0,25. Jadi untuk tebal spesi itu 2,5 cm teman-teman rata-rata. Ini juga gitu, saya offset ke dalam. Jadi ini pasti tebalnya tembok 10. Nah, tebal tembok ini sendiri kemudian kita arsip sendiri nanti teman-teman. Tetapi sebelumnya untuk tiap pojok ini kita harus membuat sebuah kolom. Lihat ini teman-teman ya. Nah, kolom itu kita pakai rectangle. Nah, ini aja teman-teman. Kita pakai rectangle ini. Kita pakai rectangle. Kolom ini teman-teman kita akan arsir dengan bentuk. Nah, kita pakai kalau arsir itu pakai hatch teman-teman ya. Jadi hatch itu di sini teman-teman. Nih. Saya tunjukin. Ini hatch. Nah, ini ya, hatch ya. Saya klik. Kemudian ini kita hubungkan. Jadi hatch ya, saya hatch. Ini hatch. Kemudian kita pilih ini teman-teman, tipe. Jadi teman-teman bisa milih tipenya apa. Kalau beton itu kita ambil yang ini ya, yang sini ya. Oke, saya tekan oke teman-teman. Kemudian kita pakai select object ya, select object. Ambil yang ini teman-teman. Nah, ini garis ini.
klik kanan, enter. Nah, skalanya sekarang kita masukin misalkan 0,1 ya. Oke. Nah, ini kalau seperti ini teman-teman, saya matikan dulu kuningnya. Kalau seperti ini berarti skalanya HUTS itu kebesaran teman-teman. Ini teman-teman bisa skalanya teman-teman kecilin memakai misalkan 0,01 sepersepuluhnya, nah, seperti itu. Atau kalau masih kurang ya kita kecilin lagi 0,005. Kemudian ini karena HUTS di sini saya selalu pakai layar sendiri karena biasanya nanti akan saya matikan teman-teman pada saat sudah banyak ya. HUTS di sini saya matikan dulu untuk menggambar yang lain, misalkan untuk ngetrim ini nanti ya, maka ini tak masukin dulu ke tipe HUTS. Nah ini HUTS yang 7 ini ya, dia warnanya selalu abu-abu kalau saya bikinnya teman-teman. Ini saya kasih biar lebih rapat lagi. Ini teman-teman, kalau sudah seperti ini maka teman-teman tinggal copy saja. Ingat kalau ngopi harus tahu titik yang akan kita ambil acuan itu di titik apa, penempatan itu yang mana. Contohnya ya, copy itu ini teman-teman ya, select, copy, kita select dulu ini, kemudian ini saya ambil titiknya teman-teman, maka di sini itu berarti ngambilnya ini satu, kemudian yang di sini F8 saya matikan dulu ya. Nah yang di sini harus di sini teman-teman ya, lurus ini ya, baru bisa karena kita pojok kanan atas tadi yang kita ambil. Nah, di sini itu juga ada teman-teman di tengah sini. Jadi dinding kalau sudah lebih dari 3 meter atau lebih dari 4 meter itu harus dikasih kolom tengahnya. Itu untuk penguatan. Jadi ini kan 6 meter tadi, makanya tengahnya sini saya kasih kolom. Begitu juga ini juga ada pasti teman. Nah ini hanya sebuah permisalan teman-teman ya. Nantinya akan dijadikan seperti apa, monggo, karena ini hanya untuk mempercepat waktu saja. Sesudah itu teman-teman, HUTS ini kita matikan sementara. Oke, kemudian ini kita trim. Ini saya trim semua teman-teman, 1, 2, ini juga gitu. Ini juga gitu. Jadi semua yang berpotongan dengan kolom dindingnya kita trim karena memang tidak ada di sana teman-teman ya. Ini berguna nanti kalau bikin gambar detail teman-teman, kalau sudah begini tinggal copy saja terus kita besarkan pakai scale. Nanti kita itu dari yang sudah ada ini nanti akan kita lanjutkan dengan pelatihan sampai dengan menggambar potongan dan detail ya. Nah ini contoh. Kemudian teman-teman sekarang kita gambar dindingnya. HUTS kembali kita tampilkan ya, HUTS. Sekarang kita akan membuat sebuah dinding. Saya kasih dulu di sini rectangle teman-teman. Nah, rectangle ya. Ini sama ini misalkan. Oke. Kemudian saya masuk lagi ke HUTS. Nah, lambang daripada dinding itu ini teman-teman. Nih. ANSI 34. Kita select objek. Oke. Nah, perhatikan ya, ini juga masih terlalu besar, kita kecilin teman-teman skala. Misalkan di sini
Ini teman-teman. Oke, nanti kalau masih di paket teman-teman masih kurang kecil, nah, oke, ini masih kurang kecil ya, bisa dikecilin lagi teman-teman. Kita kecilin lagi berarti, nah seperti ini lambang dinding teman-teman ya. Jadi nanti kita kasih di, nggak usah pakai hat saja, karena nanti bisa kita matikan biar sama teman-teman. Ini hatnya tidak sama dengan, harus sama ya, ini nomor 7 tadi saya samakan biar kalau matikan bersamaan matinya. Nah ini teman-teman kita copy lagi, copy ke sana ya. Nah ini kan kurang panjang ya. Nah kalau kurang panjang gampang aja, ini di apa, disuruh extend. Oh nggak bisa, kalau itu kita giniin aja, kalau nggak mau di extend kita giniin aja. Nah ini teman-teman ambil tengah, panjangkan sesuai ini. Oke. Ya. Nah sekarang untuk yang sini teman-teman, ini kan begini ya, teman-teman bisa, ini saya hapus dulu ya, bisa teman-teman pakai ini dengan yang cepat teman-teman, nggak usah pakai hat lagi. Jadi ini di mirror teman-teman, fungsi mirror, tapi sudut yang dipakai untuk mirror ini 45 derajat ya. Jadi ini saya mirror, saya klik ini sama sini, kemudian sudut yang kita ambil ini sudut diagonalnya ini. Nah ini, enter, tuh sudah jadi. Sekarang ini kita panjangkan biar sama panjangnya. Kemudian teman-teman ini ya, kalau yang lainnya di copy biasa aja ya. Nah, biasa gini aja. Kalau kurang panjang dipilih ini teman-teman, kemudian ambil tengahnya, kita panjangkan sampai sini misalkan, sudah panjang sendiri. Itu teknik mudahnya aja sih. Tapi teman-teman tetap untuk mengawali ya tetap membuat seperti biasa ya teman-teman ya. Nah, ya. Oke, ini sudah teman-teman ya. Sekarang langkah berikutnya dari denah ini adalah membuat pintu ya. Nih, saya taruhlah misalkan pintu utama di sebelah sini teman-teman ya, terus pintu keduanya nah di sebelah ini nanti ya. Nah ini kita misalkan teman-teman pintu itu teman-teman makainya tebal, pintu daunan pintu itu 6 mili ya, 6 cm, 06. Nah ini teman-teman, kemudian kita copy di 80 cm, atau kalau misalkan teman-teman pakai ini ya, pakai pintu kuku tarung ya, nah ini adalah biasanya di 120 teman-teman. Saya aktifkan lagi, nah ini saya aktifkan lagi ortho, ini 1,2. Nah ini ya, ini bisa langsung kita mirror lagi teman-teman ya.
Ini saya ambil, terus mirrornya pakai ini hanya batasan saja teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kalau sudah gini teman-teman bisa ngetrim ini HUD sini. Sudah ya. Kemudian garis tengah teman-teman, ini berarti pintu, kalau ini 120 kan 60 ya, ini ambillah titik 6 dengan tebal 0,03 di offset daunan itu 3 mili teman-teman ya. Misalkan seperti ini teman-teman. Kalau sudah gini teman-teman, kusen ini kita bentuk lagi dengan polyline. Itu nanti banyak sekali gunanya kalau teman-teman pakai di detail ya. Nah, ini kita mirror. Kemudian untuk batasannya kita pakai lingkaran teman-teman ya. Nah, lingkaran ini berarti yang di asnya sini teman-teman sampai sini. Masuknya selalu ke dalam ya, pintu ya. Kemudian ini kita trim teman-teman. Trim, terus ini juga kita trim. Nah, trim. Habis itu, ini kita mirror lagi di tengah. Tengahnya sudah ketemu. Enter. Ini garis bantu tadi ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Dan ini juga kita trim. Sudah jadi pintu kuku tarung teman-teman. Untuk jendela, misalkan teman-teman mau membuat jendela di ini ya, taruh ya. Kemudian ini teman-teman ya, apa namanya, lebar jendelanya cuma misalkan 60 cm. Ini hanya untuk batasi aja biar tepat teman-teman. Nah ini 60 cm di sini ya. Kemudian jendela itu kan daunnya di luar teman-teman ya, maka ini akan kita balik. Untuk membalik ini dari apa yang sudah ada, ini teman-teman klik, kemudian teman-teman ambil asnya, tengahnya, tengah, yes, pilih di sini yes, klik kanan yes, maka dia akan membalik teman-teman. Kemudian teman-teman bisa ngetrim ini. Kita trim dulu ini ya. Nah, habis kita trim ini kita kasih daunan. Ini berarti tidak ada ini. Jika tidak ada, ini kita kasih daunan seperti ini teman-teman. Nah, daunan sendiri ini tebal kayunya nanti juga bisa teman-teman
misalkan gini teman-teman ya, tebal kalinya selimaran tuh biasanya juga 6 mili. Saya offset lagi misalkan, nah ini sini, kemudian saya ambil tengahnya ini teman-teman ya, kita mirror lagi, misalkan di sudah jadi jendelanya teman-teman, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau menggambar garis kacanya juga silahkan, bisa juga. Oke, itu salah. Untuk yang lanjutnya bisa dirutuskan sendiri teman-teman ya, karena kita mempersingkat waktu. Jadi kalau sudah, kita masuk ke dimensi teman-teman ya. Dimensi ini teman-teman tinggal, misalkan ini ya teman-teman. Nah ini kan masih besar gini, karena ini masih memakai standar. Nah sekarang untuk memakai setelan kita, saya nyetelnya di dimensi 1000 sama dimensi untuk DM100 teman-teman, sama ini DM100. Itu maksud saya ada dimensi skala 1:100. Kalau misalkan ini skala 1:1:25, itu teman-teman ya. Itu untuk detail yang tadi itu teman-teman. Ini kita pendekin, kita hapus saja nih. Nah terus teman-teman misalkan ngasih lagi, ini saya kasih berarti di DM100 semua ya. Teman-teman lanjutkan di sini, misalkan dari sini, dari as ini ke sini, terus lagi itu teman-teman ya, bisa dari sini ke kolom ini juga. Ini kita ambil jarak di sini aja teman-teman, as yang sebelah sini sama as yang sebelah sini. Pola ini dengan kerumitan yang tentu saja lebih tinggi ya, lihat desainnya ya. Ini kan saya ngambil bidang yang sederhana. Pola ini akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah sekarang untuk garis merah ini apa sih? Nah, ini garis atap teman-teman. Jadi teman-teman harus sudah bisa membayangkan ya, garis atap di sini seperti apa. Misalkan teman-teman di sini garis atap selalu 45 teman-teman ya. Jadi teman-teman bikin dulu garis 45. 45 itu kalau saya bikinnya, nyari simpelnya aja teman-teman ya. Saya ketik 1 sama 1. Ke sini 1. Kemudian saya ambil garis miring. Nah, garis miringnya pasti 45 derajat teman-teman. Nah, sekarang teman-teman tinggal menentukan titik tumpu daripada atap itu di mana. Misalkan kita titik tumpunya, kita desain rencana kita ada di sini ya. Nah teman-teman tinggal copy ini 45 ini teman-teman. Nah ini copy kan, terus mirror. Ini hati-hati ya kalau di sini teman-teman ya. Nah ambil garis tengah yang sini biar pas, enter ya. Kemudian di sini teman-teman, ini extend, ini kita suruh sampai ketemu masing-masing, enter ya. Sudah. Kemudian dari sini kita mirror lagi, enggak usah teman-teman ya. Nah ini kita ambil lagi teman-teman, copy ya. Kemudian yang di sini juga copy, saya copy. Yang di sini juga saya copy lagi.
Ini pola untuk desain atap teman-teman ya. Saya misalkan ini atapnya atap lana ya, bukan atap lana, atap perisai. Jadi ini ketemu sama ini, ketemu lagi sama ini. Di titik ini pasti talang. Berarti ini pasti ada talang. Ya kan teman-teman? Nah, untuk tritisan atau ini hubungan teman-teman ya. Kalau hubungan tuh misalkan kita ambil, tapi ini kan garis batas dulu ya. Nanti itu akan kita ini mode ini akan kita pakai terus sampai ke rencana atap nanti. Misalkan teman-teman saya pakai tritisan di luar ini keluarnya 1 meter. Berarti ini offset 1 teman-teman. Offset 1 ini saya suruh keluar 1 meter. Nah, kelebaran nih ya. 1,5 meter aja deh. Sebetulnya standar untuk tritisan itu 1 meter teman-teman. Tapi ini karena kecil dan kelihatan aneh kalau terlalu besar ya, makanya saya kecilin aja. Jadi habis itu teman-teman teruskan ini semua ya. Ini teman-teman teruskan. Nah, hubungannya ini sana, sana, sana. Pakai extend yang teruskannya teman-teman ya. Ini juga gitu, repeat extend. Ini untuk talang kan biasanya dia punya lebar ya. Lebarnya itu anggaplah 20 teman-teman ya. Maka offsetnya kita anggap offset kiri kanannya titik 1 0,1 ya. 10 kanan 10 kiri maksud saya, 10 kanan 10 kiri. Habis itu ini saya suruh extend, terus ini saya temukan garisnya, kemudian ini saya trim. Ini juga saya trim. Ini bisa dihapus. Nah, ini kemudian akan kita bikin dengan garis atap ini ya. Garis 01 ini kita samakan. Untuk nyamakan pakai ini ya, tanda kuas ini teman-teman ya. Nah, ini kita samakan teman-teman. Nah, ini garis atapnya seperti ini. Oke, ya teman-teman ya. Untuk atap sudah clear, sudah jadi. Hanya dari garis perbandingan garis 45 derajat tadi kita sudah bisa bikin ini ya, atap ini. Caranya seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita tinggal ngasih indikator. Untuk indikator teman-teman, indikator nama ruangan ya. Di sini. Jadi teman-teman itu membuat, nah ini ya, saya anggap di sini ruang tamu ini nanti ditulis sendiri teman-teman ya. Nah, misalkan di sini ada ruang mana yang dianggap ruang utama sama teman-teman itu anggap itu elevasinya di 0,00. Kemudian ke teras, misalkan di sini teman-teman ada teras, jangan disamakan sama ruang utama teman-teman. Pastikan ruang teras itu agak turun. Misalkan teman-teman pakai turun teras itu sekitar 2 cm atau 1 cm. Yang penting kalaupun ada air hujan atau air keadaannya tidak diinginkan sehingga ini terpaksa kemasukan air tidak sempat masuk ke dalam rumah. Begitu juga dengan kamar mandi ya berlaku. Kamar mandi itu jangan sama lantainya, dia harus turun. Kalau kamar mandi kalau saya biasanya nurunkannya sekitar 2 cm atau 3 cm dari lantai 0. Jadi kamar mandi di sini pasti minus. Nah, ini malah 5 cm saya turunkan. Dan ini rumah dinas. Nah, ini semuanya rata. Dapur itu turun 1 cm, ini turunnya 5 cm, teras turunnya 5 cm juga, lumayan tinggi.
Oke teman-teman, nah sekarang apa sih maknanya ini ada bulat-bulatnya teman-teman ya, bulat-bulat ini, terus ini angka, ini biasanya huruf. Ini teman-teman untuk indikator, bahwa indikator misalkan nanti teman-teman bikin detail ya, detail kolom misalkan A1 atau A2. Nah A2 itu pasti kolomnya di sini, atau detail B6. B6 orang akan nyari di sini letaknya. Nah ini juga akan berlaku nanti untuk balok, pembalokan slope, pembalokan macam-macam ya. Itu penamaannya sesuai dengan ini. Jadi ini nanti teman-teman di tiap titiknya ini harus ada nama ya. Ini misalkan teman-teman ngasih nama ini ya. Ini taruh terus nah ini bisa diluruskan teman-teman pakai auto ya, dia akan lurus ke sana. Ini terus ini. Nah teman-teman ngitungnya dari mana? Misalkan teman-teman ngitungnya dari sini, kita bikin kita pakai huruf apa ya, huruf atau si Roman ini ya, tingginya kita pakai ini misalkan A, itu aja ya, A. Oke. F8 saya aktifkan. Ini kemudian teman-teman tinggal copy aja, copy 2 3, jadi nanti teman-teman double klik kemudian B, ini juga gitu, double klik, ini kasih C. Nah ini merubah layernya sama teman-teman, ini kan masih dalam HUD semua. Misalkan ini teman-teman masukin dalam dimensi ya monggo, ini maksudnya biar, kalau saya sih tak masukin dimensi ini teman-teman, dimensi ini juga, ini HUD sini maksudnya. Nah nantinya kalau teman-teman mau menghilangkan ini semua itu enak, jadi masuk ke detail itu tidak terlalu ribet karena layar itu bisa kita matikan. Ini dimensi teman-teman ya. Oke sudah, demikian teman-teman arahan atau pemberian. Oh ada satu lagi teman-teman, potongan. Nah menentukan titik potongan ini teman-teman lihat bagian mana yang paling krusial untuk yang mau teman-teman tampakkan pada denah ini. Misalkan kalau saya naruhnya di tengah sini, krusial sekali karena saya pengen nunjukkan ini penempatan ini. Nah ini kan tidak nyambung ya, nah sama ini teman-teman yang ngambang ini, makanya saya kasih di sini sama di sini BB nya. Nah potongan BB nya seperti ini. Jadi yang paling teman-teman anggap krusial dan paling enak dikerjakan yang mana, itu teman-teman kasih garis untuk potongan. Jadi potongannya nanti akan menjadi seperti ini teman-teman. Kalau
misalkan ini gini ya, kita pakai yang sederhana saja. Nah, ini mirror. Nah, ini saya kasih di ini ya. Nah, kemudian kasih nama. Kita kasih namanya di nah, ini kemudian kan kecil teman-teman, scale skala. Nah, di sini kita kalikan 3. Ini juga gitu. Nah, artinya bangunan saya potong di sini, saya lihat ke arah sana, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian kalau ini teman-teman mau teruskan juga tidak masalah toh. Jadi teman-teman bisa pakai di sini, kemudian PE antara ini sama ini, join sama ini, enter. Ini sudah jadi satu teman-teman, garis ini. Oke teman-teman ya, untuk saat ini bagian 1 denah saya akhiri di sini dulu karena waktunya sudah panjang teman-teman, supaya tidak bosan ya. Teman-teman bisa nyoba sendiri. Nanti kita bertahap akan menyelesaikan ini semua satu-satu. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.